Perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menduduki kursi atas di beberapa tempat pemungutan suara atau TPS di Kelurahan Tanjung Selor Hulu dan Tanjung Selor Hilir. Berdasarkan pantauan awak media tribunkaltara.com, suara paslon yang identik dengan kata gemoy ini melambung meninggalkan dua pesaingnya dalam pemilihan Presiden Pilpres 2024 yakni paslon Anies Rashid Baswedan Muhammad Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Desi Kartika Putri, wartawan Tribun Kaltara untuk Anda. Rekan Desi, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Memang benar untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, yakni Bapak Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka menduduki kursi teratas di beberapa TPS di Kelurahan Tanjung Selor Hulu dan juga Tanjung Selor Hilir di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Berdasarkan pantauan dari awak media Tribun Kaltara, suara paslon yang identik dengan kata gemoy ini melambung meninggalkan dua pesaingnya dalam pemilihan presiden 2024, yakni paslon Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Salah satunya ya ini di TPS 011 Tanjung Selor Hulu, di mana paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini memperoleh suara sebanyak 60 suara yang disusul oleh paslon Anies Rashid Baswedan Muhaimin, yakni sebesar 41 suara dan meninggalkan pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebanyak 29 suara. Untuk TPS 13 masih di Tanjung Selor Hulu, berdasarkan hasil rekapitulasi untuk pasangan 02 ini memimpin dengan angka 73 suara yang disusul oleh pasangan nomor urut 1 yakni sebanyak 52 suara dan kemudian disusul dengan pasangan Ganjar Pranowo sebanyak 5 suara. Untuk TPS 09 berdasarkan hasil perhitungan C Plano, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini tetap unggul dengan perolehan suara sebanyak 127 suara. Untuk pasangan Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini sebanyak 62 suara dan juga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebanyak 11 suara. Selanjutnya kita beralih ke Kelurahan Tanjung Selor Hilir, di mana di TPS 084 untuk pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka ini tetap unggul dengan jumlah suara 107 suara, disusul dengan pasangan Anies Muhaimin sebesar 53 suara dan juga Ganjar Pranowo sebanyak 25 suara. Kemudian di TPS 041 tetap di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, suara tertinggi ini masih dipegang oleh paslon Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka sebesar 171 suara, disusul dengan pasangan calon Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar sebesar 36 suara, yang meninggalkan pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang hanya diberikan 8 suara saja. Selanjutnya ya ini di TPS 076 Tanjung Selor Hilir, berdasarkan hasil pemungutan suara, yakni pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini tetap unggul dengan total suara dua kali lipat, yakni 139 suara, kemudian disusul oleh pasangan Anies Muhaimin sebesar 68 suara dan kembali meninggalkan pasangan Ganjar Pranowo hanya menyisakan sebesar 13 suara. Sementara itu, rekan Justina, untuk Komisioner KPU Bulungan Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Mistang mengatakan bahwa untuk total suara rekapitulasi di Kabupaten Bulungan ini belum 100% keluar. Oleh karenanya, pihaknya belum dapat memastikan jumlah suara yang masuk untuk seluruh wilayah di Kabupaten Bulungan. Namun, berdasarkan hasil rekapitulasi yang masuk di pemilu 2024.kpu.go.id hingga pukul 12 siang tadi dengan presentase data yang masuk yaitu 0,48%, yakni 11 TPS dari 2.295 TPS. Sementara dan untuk suara legislatif DPR RI daerah pilihan Kalimantan Utara, Partai Gerindra telah mendominasi dengan total perolehan suara sebesar 695 suara, disusul oleh Partai Golkar sebesar 283 suara, dan kemudian PDI Perjuangan sebesar 279 suara. Rekan Justina, perlu ditekankan kembali bahwasanya
hasil rekapitulasi ini belum seluruhnya masuk. Jadi suara yang masuk ini hanya prosentase dari beberapa beberapa suara yang masuk. Oleh karena itu, Ketua KPU Kalimantan Utara menghimbau kepada masyarakat agar tetap sabar dan juga tetap ikut serta memantau dari hasil rekapitulasi suara yang masuk, yang nantinya akan direkap di PPK di tingkat kecamatan. Seperti itu, Reka Justina. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Tanjung Selor. Saya kembalikan ke studio bersama. Terima kasih rekan Desi Kartika Putri wartawan Tribun Kaltara atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.